Kondisi terkini dari Iran akan disampaikan rekan kami di sana. Ada Ismail Amin di KOM. Selamat sore waktu Indonesia, Ismail. Ya, selamat siang Mas Anggi, waktu Iran. Ya, Ismail, jadi bagaimana kemudian respon pemerintah di sana dan juga masyarakat bahwa kini beredar kabar bahwa Amerika dan juga Israel akan melakukan invasi darat? Ya Mas Anggi, yang saya ketahui, Menlu Iran Said Abbas Araghchi telah mengeluarkan pernyataan. Itu diungkap melalui pernyataan melalui wawancara ketika ditanya hal yang sama mengenai kemungkinan Amerika melakukan invasi darat. Ia mengatakan silakan, kami akan tunggu. Pemerintah Iran hingga saat ini juga tidak menunjukkan adanya misalnya kepanikan terhadap isu kemungkinan serangan darat. Para pejabat militer dan politik di Teheran justru menegaskan bahwa skenario tersebut itu sangat kecil kemungkinannya terjadi karena risiko militer yang sangat besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran selama bertahun-tahun telah mempersiapkan doktrin pertahanan berlapis termasuk strategi perang asimetris yang dikenal sebagai mosaic defense yang dirancang untuk menghadapi invasi darat dalam skala besar. Sementara di tingkat masyarakat sendiri responnya juga relatif tenang, bahkan menyatakan bahwa itu adalah kemungkinan yang sangat kecil dan rencana yang sangat sinting menurut mereka. Narasi yang berkembang di media dan ruang publik di Iran itu menyebutkan bahwa perang darat itu akan menjadi perang panjang dan mahal bagi pihak yang mencoba memasuki wilayah Iran. Banyak warga yang kemudian menganggap bahwa itu hanyalah sekedar ancaman, sekedar tekanan psikologis, dan sekedar propaganda perang, bukan rencana militer yang realistis untuk diwujudkan. Karena ya sekali lagi biaya perang yang sangat besar, dan kita ingat juga bahwa Iran itu jauh lebih besar dari Irak atau Afghanistan. Kalau dulu pernah Amerika Serikat menyerang Irak dan Afghanistan melalui jalur darat, tapi Iran ini jauh lebih besar. Luasnya. Populasinya juga 90 juta, wilayahnya 1,6 juta kilometer persegi, militer aktifnya juga lebih banyak, dan tentu saja invasi darat itu akan membutuhkan ratusan ribu personel, sehingga menurut pemerintah Iran maupun masyarakat sendiri menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak realistis. Oke, Ismail, ini sudah memasuki pekan kedua ya, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran begitu. Kondisi masyarakat di sana seperti apa? Ya, kita ketahui bahwa serangan atau eskalasi semakin meningkat. Di Teheran kemarin kilang minyak atau instalasi bahan bakar itu diserang. Tadi saya telepon teman di Teheran menanyakan situasi dan kondisinya, disebutkan langit di Teheran menjadi gelap namun masih relatif aman dan stabil. Duta Besar Indonesia untuk Iran juga menghubungi saya untuk memastikan kondisi teman-teman di kota-kota yang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan bahwa WNI yang ada di Iran terdampak oleh serangan. Di KUM sendiri juga jumlah serangan semakin meningkat, jumlah korban jiwa juga meningkat. Kemarin ada serangan yang menyasar pemukiman warga, ada 3 dinyatakan menjadi korban jiwa, dan hari ini akan dimakamkan. Masyarakat Iran berkumpul kembali di pemakaman untuk kemudian melakukan pemakaman terhadap 3 jenazah yang menjadi korban jiwa dari serangan Israel semalam. Oke, nah bicara soal daerah Anda ini, daerah KUM ya, ini sempat menjadi sasaran Israel juga untuk menggagalkan pemilihan pemimpin tertinggi Iran selanjutnya begitu. Sekarang kondisinya seperti apa di KUM? Ya Mas Anggi, di kotaku memang ini merupakan salah satu pusat keagamaan, kalau dalam bahasa kita disebut sebagai kota santri, dan ini juga merupakan kota politik yang paling penting di Iran, karena rata-rata tokoh politik itu berasal dari kota ini. Namun meski terjadi serangan, situasi sekali lagi saya katakan masih relatif terkendali, mobilitas masyarakat juga masih berjalan secara normal, dan tidak tampak adanya kekhawatiran dan ketakutan. Tadi malam juga masih ramai di masyarakatku melakukan pawai, melakukan aksi unjuk rasa, melakukan demonstrasi, menuntut agar pemerintah dan militer Iran tidak berhenti untuk melakukan serangan. Sampai sekarang juga gelombang serangan dilakukan oleh IRGC, itu gelombang keserangan yang ke-27. Ini juga membungkam narasi yang menyebutkan bahwa kekuatan militer Iran sudah mulai berkurang. Memang sebelumnya dengan adanya serangan atau ancaman yang ditujukan ke titik-titik sensitif di KUM, terjadi pembatasan-pembatasan tertentu, namun sekali lagi aktivitas masyarakat masih berjalan cukup normal. Keamanan kami melihat memang diperketat di sejumlah fasilitas, termasuk di pusat pemerintahan, karena gedung Majelis Kobregon itu juga menjadi target sasaran. Ada 3 petugas yang
menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut, dan tidak ada dari anggota Majelis Kobregon karena memang pada saat itu gedung dalam keadaan kosong. Sementara pemilihan sampai sekarang, penetapan pemimpin tertinggi pengganti Ayatullah Ali Khamenei sampai sekarang belum ditetapkan karena ada dinamika internal yang begitu sangat tajam, karena konstitusi menyebutkan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung, yakni dengan kehadiran 88 anggota Majelis Kobregon. Sementara saat ini menghadirkan ke 88 orang itu dalam satu tempat itu menjadi sesuatu yang cukup mustahil karena dengan adanya ancaman-ancaman serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Gedung Majelis Kobregon di Tehran juga hancur oleh serangan operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel, sehingga kemudian sampai sekarang belum ada hasil dari pemilihan penentuan siapa pemimpin tertinggi. Sementara informasi-informasi yang beredar bahwa telah ditunjuk Sayyid Mustabah Khamenei itu adalah berita yang belum bisa diverifikasi karena memang Majelis Kehormatan sampai sekarang belum memberikan pengumuman resmi tentang siapa yang akan menggantikan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Oke, jadi meskipun upaya untuk menggagalkan pemilihan ini dilakukan oleh pihak Amerika dan Israel, namun tetap berjalan begitu ya. Tapi tadi posisinya adalah sedang dicari upaya untuk bagaimana mengumpulkan para dewan ini. Nah, untuk perkembangan terkini, Ismail, apakah sudah ada data resmi dari pemerintah mengenai warga Iran yang menjadi korban? Ya, data resmi terakhir disebutkan ada 8.000 lebih korban jiwa dan luka-luka, ada 2.000 lebih yang menjadi korban jiwa, ada 3.500 yang saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit, dan disebutkan bahwa jumlah korban bisa jadi akan meningkat karena dari data disebutkan yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit itu terhitung parah, tertimbun reruntuhan, sehingga kemudian jumlah korban jiwa ada kemungkinan besar akan meningkat. Oke. Nanti bagaimana dengan korban jiwa disebutkan Mas Anggi berasal dari warga sipil. Dari warga sipil. Nah, ini untuk proses proses dari negara bagaimana? Semua ditanggung negara untuk prosesi segala macamnya? Iya, memang sejak awal sebagaimana perang pada bulan Juni tahun lalu, itu semua pengobatan, semua prosesi pemakaman itu ditanggung oleh pemerintah. Bahkan saat ini di sejumlah kota besar, karena tidak diliburkan aktivitas transportasi, metro, MTR dan juga bus itu digratiskan oleh warga yang ingin beraktivitas. Bahkan sampai sekarang juga bantuan-bantuan sosial berupa sembako, bahan makanan, bahan kebutuhan dasar itu diberikan kepada masyarakat yang rentan. Oke. Mas Ismail, ini kita beralih ke yang sedang hangat juga ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan mencapai kesepakatan dengan Iran kecuali Iran ini menyerah tanpa syarat. Apakah ada respons dari pemerintah di sana? Ya, memang sejak awal tentu saja pemerintah Iran secara tegas menolak pernyataan tersebut. Karena memang sejak awal bahwa Iran tidak menginginkan adanya perang. Ini sudah sering diungkapkan oleh petinggi Iran, termasuk juga almarhum Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran senantiasa lebih menginginkan perdamaian. Tapi ketika kemudian Iran diserang, maka Iran akan memberikan balasan. Dan sempat sekarang juga diklarifikasi oleh pihak resmi Iran bahwa Iran tidak pernah meminta kepada Donald Trump, sebagaimana pengakuan Donald Trump bahwa pihak Iran menghubunginya untuk kemudian minta negosiasi dan akhirnya kemudian Donald Trump menolak. Ini diklarifikasi oleh pihak Iran bahwa sama sekali tidak ada dari pihak Iran secara resmi yang meminta negosiasi kepada Donald Trump. Itu hanyalah karangan dari Donald Trump. Para pejabat Iran menyatakan bahwa konsep menyerah tanpa syarat itu sama sekali tidak realistis bagi sebuah negara yang memiliki struktur politik dan militer yang kuat serta dukungan masyarakat yang sangat besar. Sampai sekarang masyarakat melakukan aksi demonstrasi menyatakan dukungannya kepada pemerintah Republik Islam Iran, sehingga sama sekali tidak punya alasan kemudian pemerintah Iran mengajukan negosiasi lalu kemudian meminta menyerah kepada Donald Trump, kepada Amerika Serikat dan Israel. Oke. Baik, kita akan terus memantau situasi di lapangan dan juga kita berharap ini segera berakhir begitu perangnya. Mas Ismail, terima kasih atas informasi Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.